Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, alhamdulillah hari ini adalah pertemuan ketiga. Dan sebelum acara perkuliahan kita mulai, Ibu izin memperkenalkan diri. Nama Ibu Sinta Ferawati Dewi. Ibu adalah salah satu peserta pelatihan pekerti yang dilaksanakan secara daring di Universitas Bengkulu. Ya, dan salah satu tugasnya adalah harus melakukan real teaching. Dan kebetulan ini memang benar-benar real teachingnya pada mata kuliah teori bilangan. Nah, hari ini kita akan memasuki materi tentang faktorisasi dan bilangan prima. Tapi sebelum kita masuk ke materi, mari kita semua berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing ya. Bagi yang non muslim boleh dikondisikan, tapi muslim semua ya? Alhamdulillah. Baik. Kita mulai perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Baik. Untuk pertemuan hari ini di sini ada skenario pembelajaran. Skenarionya ini secara garis besar saja. Untuk ada pendahuluan, kemudian nanti kita masuk ke konten, kemudian diskusi dan presentasi. Nah, di sini nanti akan lebih utamakan ya. Oke, nanti kita akan lebih banyak di sini ya. Jadi sengaja untuk aspek materinya ini hanya 30 menit. Ibu persempit. Kenapa? Karena materi pada pertemuan hari ini bukan sesuatu hal yang baru. Ya, tadi kan judulnya tentang bilangan prima dan faktorisasi. Secara katanya saja kan itu bukan sesuatu yang asing ya. Nah, makanya nanti kita di sini akan diperdalamnya di presentasi dan diskusi nanti. Nah, kemudian nanti ada penutup. Untuk kegiatan penutup kita nanti adakan refleksi, entah itu refleksi dari aspek bagaimana Ibu menyampaikan, ataupun refleksi kalian sudah paham atau belum, kalau sudah paham sampai sejauh mana, ataupun kalau belum di bagian apanya, gitu ya. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, jadi kenapa sih materi ini harus disampaikan ke rekan-rekan mahasiswa? Di sini ada capaian yang harus Ibu tempuh, yang harus Ibu penuhi gitu ya. Yang pertama, mana ya? Ini ya. Nah, mampu menganalisis. Ini kalau misalnya berdasarkan taksonomi belum versi revisi, ini menganalisis ini adalah ranah kognitif level 4. Artinya, teman-teman diharapkan sudah bisa ataupun mampu, kalau misalkan belum bisa, kita beranjak ke level HOTS. Jadi HOTS itu High Order Thinking Skill, itu dimulainya dari C4. C4 itu menganalisis, C5 itu ada yang pernah dengar? Nah, yang utama itu adalah sebagai pondasi matematika. Karena nanti pada saat baik kalian nanti ngontrak mata kuliah selanjutnya, ataupun nanti ada rencana untuk kuliah lagi ke strata 2, itu nanti di strata 2 ketemu lagi tuh mata kuliah analisis real dan kombinatorik. Yang mana isinya itu adalah nanti include dengan ini, faktorisasi dan bilangan prima. Oke, itu ya. Nah, kemudian berpikir logis. Nah, ini nanti kalau yang belum terbiasa, ini cocok sekali. Tapi kalau sudah bisa ataupun sudah mulai berkembang berpikir logisnya, ini nanti bisa kita lebih tingkatkan, gitu ya. Kemudian ini aplikasi dalam kehidupan nyata, jelas ada. Faktorisasi dan bilangan prima itu ada aplikasinya dalam dunia nyata. Salah satunya adalah nanti di bab 6 itu tadi, kriptografi. Ya. Dia itu nanti pada saat keamanan penyimpanan data melalui enkripsi dan dekripsi, itu dia nanti menggunakan prima. Ya. Nah, kemudian ini nih, menghargai sejarah. Jadi secara tidak langsung ketika kita menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari, itu secara tidak langsung kita menghargai sejarah matematika. Makanya kenapa matematika itu selalu ada. Beda mungkin dengan sejarah-sejarah yang sejarah gitu kan. Karena mungkin itu tidak terlalu diaplikasikan gitu ya. Kalau kita itu salah satunya diaplikasikan juga walaupun mungkin tidak kita sadari. Ya, salah satunya dengan pada saat kita jajan, jual beli kan itu juga menggunakan konsep matematika gitu ya. Oke.
Sekarang kita masuk ke konten. Materinya itu adalah bilangan prima dan faktorisasi. Bilangan prima, apa itu bilangan prima? Ya. Setahu aku bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Faktor apa? Yang pertama angka 1, yang kedua bilangan itu sendiri. Oke. Dia sendiri, ini tulisannya gede banget ya, dia sendiri. Oke, yang lain? Ada lagi yang mau mendefinisikan apa itu bilangan prima? Ditunjuk ya. Iya, AA yang ganteng, ya namanya siapa? Ibu lupa ya. Oke. Fadli. Fadli, apa itu bilangan prima? Sama seperti teman saya India. Ya. Jadi yang saya tahu ya Bu dari dulu bahwa bilangan prima itu bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan juga bilangan itu sendiri. Oke, jadi sama-sama memiliki dua faktor. Oke, ada lagi yang mau berpendapat lain tentang makna dari bilangan prima. Tadi kita sudah dapat dua rekan kita menyatakan bilangan prima itu adalah bilangan yang dibagi oleh dua faktor, diri dia sendiri dan satu. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya. Bilangan yang bilangannya itu lebih dari satu. Oke, kalau yang tadi kan satu dengan diri dia sendiri. Ini lebih dari satu dan kalau ini erase all ya. Gemes. Apa? Memiliki dua faktor. Faktor apa? Persekutuan atau faktor pembagi atau faktor kelipatan atau faktor apa? Ada dua faktor gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, sekarang. Ini angka berapa sih? Angka 1 ya. Ibu akan membagi angka 1 ini dengan 1 dan angka 1 ini dengan dirinya sendiri. Apakah 1 prima? Dia memenuhi kok. Dibagi dengan 1, oke. Dibagi dengan diri dia sendiri tuh ada beginiannya tuh, ada beginiannya dengan diri dia sendiri. Kalau ini dengan 1 nih. Kan sesuai dengan definisi yang teman-teman tadi utarakan. Karena kan syaratnya harus lebih dari 1. Lebih dari 1. Lebih dari 1. Kalau ini, dia lebih dari 1 enggak? Itu kan angka 1, lebih dari sama dengan 1 kan? Iya. 1 sudah dipakai, jadi jangan dipakai lagi. Oke. Oke, yang lain. Iya. Mungkin karena kan itu 1 dengan 1 ya Bu. Jadi digabung sehingga hanya memiliki 1 faktor, sedangkan salah satu syarat bilangan prima itu harus memiliki 2 faktor, di mana keduanya itu berbeda. Nah itu kata kuncinya, berbeda. Jadi kalau misalkan kita hanya menggunakan bilangan prima itu adalah bilangan yang pembaginya 2 faktor, 1 dengan diri dia sendiri, nanti akan terjebak ke sini. Dia juga, ini kesannya dipaksakan. Angka 1 ini kita paksakan agar memiliki 2 faktor. Ya dengan 1, ya dengan diri dia sendiri. Nah, makanya, jadi nanti definisinya itu adalah 2 faktor yang berbeda. Kalau ini kan dia tidak berbeda kan? Dia sama gitu kan? Beda halnya dengan angka berapa? 3. Kalau 3 berapa faktornya? 1 dengan 3. Ini beda apa sama? Beda. Nah itu kata kuncinya harus ditambahkan yang berbeda. Nah, kemudian kalau bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki 2 faktor pembagi yang berbeda, contohnya angka berapa saja? 2, terus 3, 5, 7, dan seterusnya. Pertanyaannya, angka 4, angka 6, itu masuknya kemana? Apa itu komposit?
yang memiliki faktornya lebih dari 2. Oke, di sini ada bilangan komposit. Komposit itu faktornya lebih dari 2 gitu kan. Nah kalau prima, ini prima ya. Sekarang 1 masuk ke mana nih? Masuk ke prima apa ke komposit? Kenapa tidak masuk ke dua-duanya? Karena faktornya cuma 1, jadi dia berdiri sendiri. Nah kalau dia berdiri sendiri, makanya angka 1 itu disebutnya bilangan unik. Disebutnya unik. Dia tidak masuk kemana-mana. Bisa dianalogikan kalau dalam bilangan, kan pernah dengar bilangan bulat? Apa itu bilangan bulat? Bilangan yang bulat-bulat? Apa itu bilangan bulat? Yang belakang, bilangan bulat apa? Yes. Negatif. Apanya yang negatif? Bilangannya. Dari mana negatifnya dan positifnya? Start negatifnya dari mana? Start positifnya dari mana? Dari 0. Dari 0. Oke. Jadi ada sedikit, sudah tepat, cuman agak sedikit keliru dikit gitu ya. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari asli negatif, 0, asli positif. Ya, kalau dari kalian asli negatif, ibu asli negatif, oh salah ya, asli negatif ya. Gitu. Kalau ibu tadi arahnya arah ibu ya. Ya. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari 0, asli negatif, asli positif, gitu ya. Nah ini analoginya, angka 0 ini juga kan dia berdiri sendiri. Tidak masuk ke yang asli positif pun tidak masuk ke yang asli negatif. Nah ini analogi bahwa angka 1 ini dia adalah bilangan unik. Tidak masuk ke prima, tidak masuk ke komposit. Ya, dia sendiri, mandiri. Gitu ya. Oke. Nah sekarang, mengidentifikasi bilangan prima. Oke, kalau misalnya bilangan prima yang kalian ketahui, mau angka berapa? 7. Oke. Kalau misalnya ada 10 bilangan asli, ada 10 bilangan asli, berapa banyak bilangan prima di dalamnya? 4. Apa saja? Oke. Kalau ibu punya ada berapa banyak bilangan prima di dalam 4997 dan bilangannya apa saja? Ada yang tahu? Ada yang bisa caranya? Ya? Ada berapa bilangan? Jangan dulu bilangannya apa saja, jangan dulu. Ada berapa biji atau berapa banyak bilangan prima di dalam 4997? 78. 78 angka 78 atau 78 bilangan? 78 bilangan. Oke, bilangan apa sajakah itu? 4 bilangan. Oke, gini deh. Sebelum ke sana, ini prima bukan? 4997 bilangan prima bukan? Bukan, kenapa bukan? Karena memiliki faktor yang lainnya. Ini kan bisa habis dengan bilangan 3. Bisa habis dengan bilangan? Oke, kalau misalnya ini dia dibagi 2, berapa dia? Boleh pakai kalkulator? Teman-teman boleh pakai kalkulator? Bagi 2 berapa? Ada sisa atau habis? Ada sisa, oke. Ada AS ya, ada sisa, gitu kan? Dibagi berapa lagi? Bagi 4 boleh nggak? Atau nggak boleh? Bagi 3 boleh nggak?
Boleh. Kalau tadi bagi 4 boleh nggak? Kenapa boleh? Yang jawab tidak boleh dan yang jawab boleh. Yang boleh dulu deh. Kenapa boleh? 4.997 dibagi 4. Boleh nggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena 4 itu iya udah. Apa? Karena 4 itu bisa dibagi dengan 2, jadi udah include gitu loh Bu. Udah include, oke. Ada suara telepon? Boleh nggak dibagi 4? Kenapa tidak? Ada sisa. Bagi 4 ada sisa. Oke. Oh, yang dibagi 3 dulu, ada sisa atau habis? Ada sisa. Oke, sama. Yang 4, boleh nggak dengan 4 nih? Kenapa tidak? Karena sudah terwakilkan dengan nomor 2. Karena dia bukan bilangan prima. Ya. Satu-satunya bilangan genap yang masuk prima itu cuma 2. Sisanya ganjil, tapi tidak semua ganjil prima. Bisa dipahami ya? Oke. Dibagi 5, ada sisa? Bisa disimpulkan atau masih belum? Belum. Kenapa belum? Karena belum masukin 7. Oh, belum masukin 7, boleh. 7 ada sisa nggak? Ini artinya sama ya? Sama. Ada? Sudah bisa disimpulkan belum? Apa simpulannya? Angka 4.997? Prima. Oke, yakin? Yakin. Pertanyaan pertama, ini kalau misalkan mau terus dibagi, si 4.990, ini kan baru nyampe 7 nih. Ini kalau mau terus dibagi, sampai berapa nih pembagiannya? Sampai berapa nilai pembagiannya? Sampai 9? Sampai 11? Sampai 19? Sampai 20? 2 berapa? 2 sampai 19. Setelah 19 bilangan primanya berapa lagi? 23. Ini sampai mana nih pembagiannya? Lebih dari 70 tetapi kurang dari 80. Lebih dari kurang dari 70. Lebih dari 70 atau kurang dari 70? Lebih atau kurang? Karena untuk menentukan batasan pembagi bawahnya, kita cari akar kuadrat dari ini berapa? Akar kuadrat dari 4.997, 70,6 ya. Nah, berarti batas pembaginya itu sebanyak 70,6 kalau dibulatin berapa? 71 kan? Jadi paling banyak itu sebanyak 71 angka pembaginya yang masuk kategori prima. Jadi 71 prima pertama dari prima tak terhingga. Gitu ya. Jadi kalau mau dibagi lagi dengan ini masih boleh, dibagi lagi dengan ini boleh. Dibagi dengan 1000 masih boleh nggak? Bisa aja sih, boleh aja sebetulnya gitu ya. Cuman nanti ketika dia dibagi 1000 akan masuk nilainya itu ke salah satu pembagi yang sudah ada ini tadi gitu. Gitu ya. Oke. Dari sini sudah bisa disimpulkan, dia prima atau bukan? P atau K? K itu komposit, P itu prima. P atau K? P. Dengan alasan? Karena ada sisa. Yakin? Oke. Dibagi 7 ada sisa, bagi 9? Bagi 11? Bagi 19? Berapa dibagi 19? 263? Dibagi 23? Ada sisa nggak? Ada. Dan seterusnya ada sisa. Jadi dia prima bukan? Ya. Iya tah yang membuat dia gagal menikah. Gagal mendapat gelar prima. Dia. Jadi meskipun dari angka 100, walaupun yang 99 angka itu dia menghasilkan ada sisa,
Pas bilangan yang ke-100 ketika dibagi dia bulat, tidak bersisa, maka gelar dia sebagai prima gugur. Kebayang? Ya, makanya itu harus dicoba satu-satu sampai benar-benar yang 70 angka, 71 angka tadi itu terwakili atau terhitung semua. Baru kita bisa menjudge kalau dia ini P atau K, prima atau komposit. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini ya. Ini dia lagi ngapain sih? Mikir ya, mikirin angka gitu ya. Kesannya mikirin angka gitu, tapi nggak tahu ya. Oke. Nah ini, sudah tadi ya? Ini sudah. Jadi, teman-teman sudah menganalisis tadi. Cara menganalisisnya apa? Menggunakan pembagi gitu kan. Satu-satu, tapi sebanyak berapa bilangan? 71. Oke, jadi ini sudah ya. Terus ada pola tidak? Apakah ada pola tertentu dalam faktor bilangan prima? Dari bilangan prima itu ada pola enggak? Ini dari bilangan prima aja lah, ya. Atau dari faktor atau dari bilangan prima aja. Ada pola enggak dari bilangan prima itu sendiri? Kalian tahu bilangan prima? 2, 3, 5, dan seterusnya, 7, seterusnya. Ya, 11, seterusnya. Ada pola enggak yang bisa bayangin tuh si angka itu tuh 2, 3, dan seterusnya. Ganjil. Cuman 2 yang genap. Oke. 21? Prima bukan? Kan dia ganjil. Ya. Apa polanya? Kebayang nggak? Polanya itu seperti apa sih bilangan prima itu? Atau faktor prima itu? Semakin besar rentang angkanya, semakin besar bilangannya, maka rentangnya juga kan makin besar. Gitu ya. Memang kalau secara deret aritmatika kan biasanya kalau pola dalam deret aritmatika itu kan oh ini dengan ini 2, ini dengan ini 2 gitu kan. Endingnya oh ini dengan ini setengah, ini dengan ini setengah kan gitu ya. Tapi tidak, kalau dalam faktorisasi prima itu dia makin rentangnya itu makin jauh. Rentangnya itu semakin besar ke sana, rentang posisinya itu makin jauh, gitu ya. Nah ini tadi sudah ya, hasil pembagian tadi sudah. Hasil pembagiannya tadi ada yang sisa, ada yang tidak, gitu kan. Memeriksa apakah dia bisa dibagi oleh ini sudah, gitu kan. Menetapkan batasan sudah tadi 71 batasan, ya. Kemudian menentukan bilangannya juga tadi sudah ya. Bilangannya berapa? Yang 4.997 tadi. Itu ya. Nah, kemudian simpulannya sudah tadi. Kalian menyimpulkan kalau 4.009 atau 97 bukan prima. Secara tidak langsung kalian sudah melewati tahapan analisis. Kalian itu sudah berpikir hot sebetulnya. Cuman nggak nyadar aja. Ya. Jadi terkesan, oh saya ini masih lots. Padahal kalau misalkan digiring, diarahkan, itu kalian itu udah mampu. Ya harus percaya diri ya. Ya, oke. Nah, ini pola bilangannya seperti yang tadi sudah dituliskan bahwa semakin besar rentangnya akan makin jauh dan juga ini dia tidak teratur. Ya. Kadang 1 dengan 2 hanya kalau misalkan kita ikuti deret gitu ya, 1 dengan 2 hanya melewati 1. Terus dari 3 ke 5 dia 2 gitu kan, dari 5 ke 7 dia 2 gitu kan, dari 7 ke 11 dia 3, terus dari 11 ke 13, 15? Enggak, 13. Dari 11 ke 13 2. Jadi dia tidak teratur, udah 1 2 3 3 3 seolah-olah kayak akan menetap nih balik lagi ke 2 gitu kan. Nanti itu ke depannya bilangan berikutnya juga begitu. Nah, kemudian ini. Jadi besarnya bilangan itu sama dengan n per ln n. Contohnya apa? Misalkan gini, kan tadi seperti yang diutarakan rekan kita, dari banyaknya bilangan 10 bilangan asli, banyaknya prima di dalamnya ada 4 tadi kan. Nah, itu bisa kita pakai ini.
kita asumsikan N-nya 10, gitu kan? Berarti banyaknya bilangan prima di dalamnya, itu ada berapa? 10 per ln 10. Berapa 10 per ln 10? Berapa? Boleh pakai kalkulator? 10 per ln 10 itu berapa? Yes, ln 4,3. Kalau dibulatkan 4. Jadi kalau ada bilangan 1 sampai 10, banyaknya prima di dalamnya ada berapa biji? Ada 4. Jadi sama. Seperti rumus ini. Bisa dipahami? Oke. Jadi kalau misalkan ditanya, berapa banyaknya bilangan prima dalam 4.000? Nah, tar dulu sebelum ke sana. 4.999 prima bukan? Prima bukan? 4.999 banyaknya, kembali nih ke analisis nih, banyaknya batasan sebagai pembagi berapa banyak analisis yang tadi ini. Nah, tentukan batasan pembagian dari 4.999 berapa banyak? Berapa? Masih 71, oke. Terus apalagi? Tahapan analisis yang kedua itu setelah diketahui batasannya, hitung kan? Hitung. Ada sisa nggak kalau misalkan pembaginya 2? Ada, pembaginya 3, dan seterusnya sampai pembaginya bukan 71, sebanyak 71 biji, tapi bilangan prima bukan 71 ya, sampai 71 bilangan prima pertama gitu kan, dari 1 sampai 71, bukan 71-nya, bukan ya. Sok, dia udah bisa disimpulkan belum dia prima atau bukan? Bisa. Apa simpulannya? Bukan prima. Apa yang menyebabkan, di angka berapa yang menyebabkan dia gugur jadi bilangan prima? Di angka berapa? 4999 per berapa sehingga hasilnya itu bulat. Kalau dia bulat berarti status primanya hilang, keperprimaannya hilang. Pembaginya berapa? Ada yang membuat dia gagal? Di pembaginya berapa? Jangan bilangan genap selain 2, karena genap bukan anggota prima selain 2. Harus yang prima. Kalau dibagi genap, ya ada kemungkinan habis dibagi bersisa 0. Tapi nggak boleh, kan kita ngomongin prima. Jadi pembaginya juga harus prima. Ya, ada? Prima, oke. Yang lain? Prima. Yang lain? Prima. Artinya tidak ada pembagi yang membuat dia batal menyandang status prima. Jadi betul ya? 499 adalah prima. Ya, oke. Nah, kalau yang 7 tadi mah dia bukan prima gitu ya. Kalau ini prima, kalau yang 4997 dia komposit. Nah, sekarang tadi, kalau misalkan tadi kita punya bilangan, asumsikan dengan bilangannya itu 10 biji. Bilangan asli pertama sebanyak 10. Nah, bilangan primanya ada berapa banyak? Ada 4. Apa sajakah itu? 2. Terus? 7. 11 nggak boleh. Ya, karena melebihi batas. Sekarang kalau dia 50, bilangan primanya berapa biji? Dan apa saja? Kalau 50, bilangan primanya berapa biji? Berapa banyak? Dan apa saja bilangannya? 15, apa saja bilangannya? 2, 3, 5, 7. Tahu dari mana 2, 3, 5, 7 ini? Bagian kan ada apa kalau misalnya ceritanya di 10 kan ada 2, 3, 5, 7. Oh ya, 2, 3, 5, 7 mengikuti yang atas, terus 11, terus 13, 17, 19, 23, terus 30, 41,
Teman-teman yang lain tahu ini dari mana? Atau sudah hafal di luar kepala? Hafal? Atau lihat Google? Atau lihat ChatGPT? Enggak. Oke, kalau dia 100, ada berapa banyak dan berapa saja bilangannya? Terusin aja, ini udah 41 nih. Terus? 41, terus? 43. Nanti kita cek ya, 43. Terus? 47. Terus? Ada yang 51, ada yang 53. Jadi yang mana? Kenapa tidak 51? Oke. Nah, untuk erase all. Nah, untuk menentukan N-nya 100 itu berapa saja agar tidak muncul. Nanti sebenarnya 51 apa 53 sih? Nah, gitu kan. Kita gunakan yang namanya metode Sieve atau saringan. Saringan, disaring gitu ya. Mana yang jatuh itu yang prima. Tahu penyaring? Nah, itu. Jadi masukkan pasir, disaring atau terigu disaring. Nah, yang berjatuhan itu adalah bilangan prima, itu analogi kalau dalam masakan, ya. Kita menggunakan metode Sieve, ya. Caranya bagaimana? Ini jangan besar-besar dulu lah. Kita pakai yang kecil dulu, N-nya 50. Ya. Langkah yang pertama, teman-teman tuliskan, boleh tulis di sana, angka 1 sampai, ini N-nya berapa? 50, berarti tulis bilangan asli 50 pertama. Berarti dari mana sampai mana? 1 sampai 50. Tulis. Dibuat 5 baris saja. Kalau 5 baris berarti satu barisnya berapa biji? 10. Ih, pinter. Oke. Dibuat 5 baris. Satu barisnya berarti 10 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibuat 5 baris. Baris itu kolom. Tapi boleh sih, sah-sah aja. Tapi kan 1, 2, 3, setelah 10, 11, 12 gitu kan. 10, 11, oke. Terus 10, 11, oke. 20, 21, sip. Oke, 41 mau selesai. Berapa? Itu jangan sampai 55, N-nya sampai 50. Jangan kebanyakan. N-nya sampai 50. Jangan, 55 jangan dulu. Sudah ditulis? Sudah. Sudah? Oke, dikit lagi. Berapa itu? 31 dan seterusnya? Sudah? Oke. Sekarang. Bilangan prima pertama angka berapa? 2. Kelipatan dari 2 berapa saja? Oke. Coret semua faktor kelipatan 2. Coret. Semua kelipatan faktor 2. Kelipatan 2. Nanti di paling bawah tulis yang tidak dicoretnya. Coret. Yang kelipatan 2. Di bawah tulis sisanya, yang tidak dicoretnya tulis di bawah. Tulis di bawahnya. Atau tidak ditulis juga nggak apa-apa sih. Tulis aja lah biar seragam. Tulis. Sudah ditulis sisanya? Mau per baris boleh biar nggak pusing. Mau per baris lagi boleh, jadi tetap dia 5 baris posisinya, boleh. Atau mau menjajar 1 baris silahkan. Sudah? Sisanya ditulis sudah? Oke. Faktor prima kedua angka berapa? 3. Coret semua kelipatan 3. Coret semua kelipatan 3 dan tulis sisanya. Sudah? Coret semua kelipatan 3
Angka 3-nya nggak boleh, ya angka 3-nya jangan dicoret. Kalau angka 3-nya ikut dicoret, habislah semua angkanya. Ya, jangan ketawa. Ya, habis ya, oke. Sisanya tulis di bawah. Sudah? Sisanya boleh tulis di bawahnya. Setelah dicoret dengan kelipatan 3. Sudah? Prima yang ketiga. Berapa? Bilangan prima yang ketiga adalah angka 5. Coret kelipatan 5. Coret kelipatan 5. Ada? Oke. Tulis kalau udah, tulis lagi boleh. Angka prima yang keempat. Berapa? 7. Coret kelipatan 7. Ada kelipatan 7? Sudah? Ada nggak? Nggak ada. Setelah 7? 11. Coret kelipatan 11 ada? Tidak ada. Setelah 11? 13. Coret kelipatan 11? 13? Kalau sudah tidak ada, itu adalah bilangan prima pada rentang 50 pertama, bilangan asli. Jadi ada berapa banyak? Ada? Ada berapa? 15 atau 16? 15 atau 16? 15. Nah, itu ada yang 16 tuh, keliru, hati-hati. 15, betul. Nah, jadi kalau misalkan nanti teman-teman diminta untuk menentukan, nah, kalau N-nya 100, ada yang itu keliru ya? Nah, itu lupa kecoret. Nah, jadi gitu caranya. Jadi kalau misalkan nih ada bilangan 100 biji nih, berapa banyak bilangan prima di dalamnya, itu caranya. Itu adalah mode atau metode Siev of gimana sih bahasanya? Eratosthenes. Eratosthenes. Nah, ini kan era nih. Eratosthenes. Nah, gitu ya. Metode ini, gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini sudah tadi ya. Nah ini ya. Nah ini adalah bilangannya. Jadi bilangan prima dalam 50 bilangan pertama itu ada 15. Bilangannya apa saja? Ini bilangannya. Ya, sama ya? Oke. Nah ini kalau diilustrasikan dengan segitiga atau piramid, ini tuh awalnya dia kecil sekali karena secara umum hanya 50. Nah di sini tuh dia dijabarkan berapa-berapanya gitu. Ini kalau dianalogikan sebagai piramida, metode Siev ini tadi, Eratosthenes ini seperti ini. Jadi seperti piramida gitu ya. Jadi ke bawah dia semakin melebar gitu ya. Oke, nah sekarang di sini ada faktorisasi unik bilangan bulat ke dalam bilangan prima. Oke, di dalam mungkin teman-teman pada zaman SMA, kalau SMP kayaknya belum lah. Kalau SMP mungkin adanya definisi, tapi kalau pada saat SMA atau sekolah menengah, itu kan udah pernah mengenal atau mendengar yang namanya apa? Lema, teorema, postulat, sebagainya gitu. Nah, di sini juga ada, di sini juga dimunculkan. Nah, di sini ada yang pertama lema. Lema di sini ya, ini Ibu sudah tuliskan definisinya. Kemudian ciri-ciri dari lema. Kemudian tugasnya itu adalah untuk membuktikan teorema Euclid. Lema itu dia bertugas untuk membuktikan teorema Euclid ya. Ini sudah ada ya. Oke, untuk lema dalam faktorisasi bilangan prima ini ada dua hipotesis. Ketika ada tiga bilangan bulat A, B, dan C, bulatnya positif apa negatif? Positif. Dan dua diantaranya dia saling prima, entah itu A dengan B atau A dengan C atau B dengan C. Nah kita asumsikan di sini biar seragam di dalam lema A dengan B dia saling prima. Artinya apa kalau dia saling prima? Maknanya apa? Dia saling prima. A dan B saling prima. Artinya apa? Ya, FVB-nya adalah 1. Maka lema ini akan memenuhi dua hipotesis ini. Bagaimana cara teman-teman membuktikan bahwa hipotesis ini benar adanya dalam lema ini? Oke, ini dibacanya apa teman-teman?
Bentuk lain dari A membagi BC, bentuk lainnya apa? Bentuk lain dari A membagi C. Kalau diubah dalam bentuk pembagiannya, apa? A per B kali C. A per B kalinya di mana nih? Atas atau bawah? Di bawah, di sini. Apa di sini? Bawah. Gini. Oke, ada lagi bentuk lain dari A membagi BC. BC dibagi A. BC dibagi A. Nah, teman-teman bedanya apa sih? Nah, kalau ini dia tegak lurus, kalau ini agak miring dikit. Ini kalau yang ini dia tegak lurus, ini agak miring dikit. Ya agak begitu. Bedanya apa? Kalau yang tidak lurus membagi, kalau yang miring dibagi. Dibagi. Berarti kalau yang ini nulisnya gimana? Kalau yang ini nulisnya berarti bentuk lain dari yang atas yang mana? Ya, kalau ini ke sini ya. Kalau yang ini baru. Jadi kalau dia membagi, ya A membagi B, berarti kalau diubah dalam bentuk pembagian, gitu ya. A membagi B, gitu kan? Berarti yang ini dulu nih, ya. B per A, gitu kan? Tapi kalau yang ini A dibagi. Kalau dibagi seperti halnya pembagian biasa. 1 dibagi 2, bentuk lainnya 1/2. Gitu ya. Oke, bagaimana cara teman-teman membuktikannya? Membuktikan hipotesis yang pertama. Nah, bentuk lain dari ini tuh tadi apa? Sok. Tulis. A membagi BC sama dengan apa tadi? BC per A. Oke. BC per A. Nah, teman-teman sudah belajar identitas Bizout? Sudah ya? Sudah belum? Belum. Nah, menurut identitas Bizout itu harus ada bilangan bulat lain yang menyertai ini untuk melengkapinya sehingga akibat dari penyebab yang ditimbulkan itu terbukti. Nah, di sini berarti teman-teman butuh bilangan bulat lain. Kita asumsikan dia sebagai apa? Sebagai K. Ini kalau kita sederhanakan, bentuk lainnya apa? BC sama dengan AK. AK. Kemudian, bisa disederhanakan lagi? Bisa? Ya. Coba ke depan deh. Siapa teh namanya teh? Lupa ibu teh. Siapa? Febriansyah. Oke, Februari ya. Oke. Sama dengan? Nah, terus kita akan membuktikan bahwa A membagi C. Bentuk lain dari A membagi C adalah? Bentuk lain dari A membagi C adalah? C per A. Nah, jadi ini ketukar nih. Jadi bukan A, kita kan harusnya C per A. Ya, betul. Ayo. Boleh diubah, dirombak lagi, boleh. Terusin aja. Sok, boleh di-erase, boleh. Kalau di sini adanya erase all ya. Nggak bisa erase sebagian, nggak apa-apa tuh. Ya, tulis aja. Gimana? Ya, teman-teman yang lain.
Ya, ada yang mau? Ya, boleh ke depan, Nak. Ayo ke depan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berdua di sini di depan. Yuk. Ayo. Sok ditulis saja. Jangan takut salah. Ya, dalam proses pembelajaran satu hal yang harus ditekankan, jangan pernah takut salah. Ya, jangan pernah. Dalam belajar, dalam kuliah jangan pernah takut salah. Dari sana kelihatan. Sama aja. Ini sudah 100 menit belum ya? Kalau udah 100 menit kasih tahu. Ya udah berapa menit ini? Ada yang nge-timer nggak? Enggak. Lupa ibu juga. Ini juga lo tidak di timer loh ini. Tidak di timer. Tadi kita mulai jam berapa ya? Hah? Nggak lihat jam? Oh gitu. Oke. Yes, terima kasih ya. Nah, kalau kita mengandalkan ini saja, makanya tadi Ibu bilang kita menggunakan salah satu dasar aritmatika, salah satunya adalah identitas Bizaut. Di dalam identitas Bizaut itu disebutkan apa? Jika ada bilangan bulat, entah itu M dan N, atau R dan S, atau apalagi ya, X dan Y bolehlah gitu, bebas gitu kan, itu kan hanya pemisalan aja. Maka ini nanti berlaku, kita asumsikan kita ambilnya yang bilangan bulatnya X dengan Y aja. Nah, ini berlaku, BX ditambah BY sama dengan 1. Kenapa di sini 1? Karena tadi ada syaratnya apa ini? A dan B saling prima, berarti kan FVB-nya itu FVB dari A, B itu 1. Nah sekarang, dari sini, karena kan kita akan membuktikan ini ya, ini kan ada unsur C-nya. Berarti bagaimana caranya agar di ruas kanan ini dia berubah menjadi C? Diapakan? Iya. Dikalikan dengan C. Oke. Jadi gimana? Berarti semua ruas entah itu kiri dengan kanan dikalikan C. Ini erase all enggak? Tapi nanti tulis lagi. Boleh ya? So, tulis dulu tadi identitas Bizautnya AX tambah AX. Ya ini erase-nya kok nggak bisa part ya? Erase-nya itu dia all gitu. Oh, tadi yang pemisalan tadi itu mana tadi? Yang apa? BC sama dengan AK itu tadi ya? AC per KB ya tadi. Boleh tulis lagi aja di sini. BC. Nah, kan A per BC. A membagi BC itu berarti kan BC per A. Nah, kita kan tadi udah ada bilangan bulat tambahan yang diasumsikan dengan K gitu kan, sehingga BC sama dengan AK. BC sama dengan Sama dengan K dulu. Itu A yang sebelah sananya dicoret aja. Nah itu, nah berarti BC sama dengan, sama dengan, oke, sip. Langsung ke sana, dikali berapa tadi?
Kali C. Sok. Semua ruas dikali C. Jadi CAX. Yes. Oke. Kalau misalnya gini, Boleh. Nah, kurung tutupnya mana? Kalau bentukannya seperti ini, yang ini tidak kelihatan karena rencananya kita akan mensubstitusikan nilai BC ini menjadi ini gitu. Kebayang nggak? Jangan dulu dilepas kurungnya. Kalau bisa disatuin aja. jadi bentuknya juga harus sama seperti ini. Enggak, kita akan mengubah nilai CBY, kan salah satu itu ada huruf C dengan B. Itu kita ganti dengan AK. Kebayang nggak? Ya, C-nya mana? Masih tetap ada? Enggak, sok lanjutin aja dulu. Sok. Lanjutkan saja dulu. Ya, gimana teman-teman? Sudah terbukti? Nah, untuk hipotesis yang pertama ini bukan berarti nilai dari A membagi BC itu harus sama dengan A membagi C, enggak. Karena yang A membagi BC nanti dia nilainya akan jauh lebih besar karena ada unsur B di dalamnya. Jadi bukan berarti sama dengan nilainya plek ketiplek, bukan itu maknanya. Ya. Oke? Ada teman lain yang mau mencoba? Atau ibu tunjuk? Ada? Oke, ini cewek sudah, cowok deh. Ya, ke depan. Oke, makasih ya. Sok. Kasihin pennya. Oke, tulis dulu tadi kita punya apa? BC sama dengan AK tadi ya. Tadi kita punya BC sama dengan AK. BC sama dengan AK. Yes, terus. Nah, identitas Bizaut itu adalah apa tadi? AX. Ditambah. Iya, BY. Sama dengan 1. Nah, tadi dikalikan semua ruasnya dengan apa? Dengan C. Oke, jadi gimana kalau dikalikan semua ruas dengan C? Berarti C, iya, A, X, betul? Tambah, B, CBY, oke, sama dengan C. 1 kali C, oke. Sederhanakan lagi di bawahnya, agar ininya menjadi C saja gitu. Tulis lagi di bawahnya, jadi nanti ininya dengan C saja. Atau boleh langsung, nah sekarang, ada nggak yang bisa disubstitusi? Sebentar. Ini kan tadi kita punya ini ya. Nah, ada angka yang sama tidak? Apa angka yang samanya? CB. Ini kan CB. Ini CB. Ganti CB-nya dengan AK. Ganti dengan AK. Coba. Berapa hasilnya? Gimana hasilnya? Ya, itu tetap, iya betul, itu tetap. CAX, betul, ditambah AK, oke, sama dengan C, betul, oke. Sekarang, di ruas, mana itu? Kiri, adakah unsur yang sama? Apa? A, kita diapain? Keluarkan, terus nanti dikasih partisi dengan kurung. Ya. Pusing dia dengernya. Coba satu orang. Oke. Selanjutnya, yes, apa? Oh, ketinggalan Y-nya. Betul. Loh. Kok tar dulu, sebentar. Kenapa di sini ada AKY? Kenapa harus ada AKY?
Iya, ini kurang. Kecil aja lah, karena ini nggak bisa dihapus ini ya. Ya begitulah ceritanya. Berarti di sini tuh harus di bawahnya huruf, nah, kurungnya sebelah. Nah, ingat bentuk lain dari A membagi C adalah, tulis di sini. Bentuk lain dari A membagi C adalah C per A. Tulis. Oke. Di sini ada C-nya, di situ ada A-nya. Biar sama dengan yang itu diapain nih? A-nya pindah 2. Betul, betul ya? Oke. Nah. Jadi terbukti ya, ini hipotesis berarti terbukti bahwa, oke, terima kasih ya, boleh duduk kembali, bahwa ini tuh kan bentuk ini tuh kan dari sini ya, iya enggak? Jadi hipotesis yang pertama dia terpenuhi, benar ya? Terima kasih, applause buat teman-teman yang udah ke depan. Oke, yang kedua, buktikan hipotesis yang kedua, Cung, siapa? Prosesnya sama. Hanya kalau tadi dia nambahin satu K bilangan bulat, karena di sini ada dan, berarti nanti ada 2 bilangan bulat di sini yang harus ditambahkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada 3 karena ada perpaduan ini. Kayak siapa ke depan atau ditunjuk? Buktikan hipotesis yang kedua bahwa jika A membagi C dan B membagi C, maka AB membagi C. Yuk, ditunjuk ya. Barisan sini sudah, sekarang barisan sini deh. Neng. Ya. Timer kalau sudah ini dikasih tahu ya. Udah berapa menit sih? Oh, masih 50 menit kan ya. Sok. Hipotesis yang kedua. Bentuk lain dari A membagi C adalah C per A. Oke, bentuk lain dari C per B. Nah, karena di sini ada 2 unsur, berarti kita butuh 2 bilangan. Asumsikan ini dengan K1, ini K2. Berarti C per A sama dengan K1 gitu kan. Terus selesaikan, sederhanakan masing-masing. Dikalikan. K1 kali A. 1, sama dengan? Nah, ini sudah disubstitusi ya. Nah, kalau ini dia mensubstitusi nilai C yang K1A ke dalam C yang K2B. Hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kebayang? Yang ini? Dia mensubstitusikan nilai C-nya itu K1A ke dalam C-nya itu K2B. Jadi hasilnya ini. Nah, kemudian karena nanti kita akan mencari C per AB gitu kan. Berarti ini sama. Untuk yang nilai A-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Oke, jadi K1 tetap. K1 sama dengan K2B per A. Ada yang mau ditanyakan? Ya? Oke. Nah ini bentuknya bisa kita ini enggak sederhanakan agar nanti ada unsur lain yaitu K3 di dalamnya. Ya, ini nanti, nah nilai A ini dia tidak termasuk ke dalam B nilai A ini, tapi dia masuknya ke dalam K2. Nah sehingga di sini di bawahnya atau di sini lah. Jadi K1 gitu ya, bentuk lainnya itu K1 sama dengan B saja. B-nya agak bawah ya. Coret aja. Atau mau diiris enggak biar nggak capek, atau coret aja. Jadi B, berarti nanti ketemu B kali K2 per A. K2 per A. K2 per A. Nah, kan ini sama bentuknya ya. Hanya ini kita pisahkan, kenapa? Agar aspek ini
kita bisa menambahkan bilangan lain, yaitu apa? Iya, berarti K1 sama dengan BK3. Nah, sekarang sebentar. K3, K2 ya. Kalau K1-nya mana? Ini ya. Nah, ini nanti substitusi nilai K1-nya ke dalam itu. Tadi itu kan dia punya apa sih? K1 itu apa? Atau C sama dengan AK1 gitu kan? Terus itu kan baru ini ya. Jadi C per A-nya kita jangan menghilangkan itu, ya. Sok sederhanakan, dioperasikan. Ya. Gimana? Ada yang udah ketemu? Gimana? Boleh ya. Nanti teman-teman yang di sininya itu mau perubahannya itu mau K2 ke K2. Mana? K3 ya. Mau tadi itu kan kita punya C sama dengan apa tadi tuh? Ini tuh kayak begini ya. K1 teman-teman boleh bantu ke sini. Bentuk lainnya itu berapa? Ya, berarti berapa dia? Ini kan? K1-nya mana? Ini kan? Sorry, ini kan? Nah. Gitu ya? Saya di sini tuh kita akan membuktikan ini. Bentuk lain dari ini apa? Tulis. C per AB. Lihat. Sama dengan kan gitu ya. Biar sama dengan itu, jadi gimana? Gitu ya? Nah. Kebayang nggak? Jadi terpenuhi ya? Oke, aplaus buat teman kita. Yeah. Oke. Nah, kalau ini sekarang pembuktiannya pakai angka nih. Kalau tadi kan nggak tahu tuh ya. Bentukannya kalau yang tadi masih A, B, C yang nilainya entah berapa. Nah, kalau sekarang dia jelas nih. A-nya sekian, buktikan. Jika A membagi BC, maka berlaku A membagi C. Ini hipotesis yang pertama. Yuk, siapa yang mau ke depan? Tinggal diganti aja angka itunya dengan angka. Yang belum ditunjuk ya. Ini deh. Biar nggak usah jauh-jauh. Ya. Oke. Tadi kita sudah punya tuh pembuktian kalau A membagi BC, maka berlaku A membagi C. Ini tinggal, kalau tadi kenapa ditambah unsur K di dalamnya, karena kita belum tahu nilainya berapa. Kalau ini mah tinggal masukin aja. Nilai A-nya dengan sekian, B-nya sekian gitu kan. Ya. A membagi BC artinya, tulis dulu, A membagi BC artinya? Yes? Iya. Nah, sekarang tinggal ganti aja angka-angkanya dengan itu. Yes? Yes? Berlaku?
Iya. Oke. So, lanjutkan. 16 kali. Oke, 6 kali 16. Mhm. Kebalik. Erase all. Dipencet. Iya, bukan yang itu ya. Digini dulu. Ting. Nah, ini erase all. Nah, itu erase all. Sok. Erase all. Ting. Nah, sok. Ulangi. Ya. Oke, betul? Iya, betul. Iya. Berlaku A membagi C. A membagi C-nya berapa? Berapa? Iya. Yes. Bentuk lainnya? Letak keberlakuannya di mana? Sama-sama? Sama-sama dibagi? Sama-sama dibagi 3, dibagi 5. Oke, terima kasih. Aplaus buat teman kita. Yeay. Oke. Betul ya? Tadi itu kan bentuk lain dari apa ini? A membagi BC itu adalah BC per A, karena A BC-nya sudah jelas gitu kan berapa-berapanya. Jadi tinggal kita substitusikan saja. Gitu kan? Sama dengan kan gitu ya? Ya enggak? Kan gitu ya? Berapa? 18. Sedangkan A membagi C, bentuk lainnya adalah sama dengan salah, bagi 5 sama dengan letak keberlakuan itu di sini sama-sama 15 per. Tadi Ibu sudah bilang bahwa makna dari ini tuh bukan hasilnya bukan sama dengan. Kalau sama dengan kan gitu. Kalau ini berlaku. Kalau ini kan dia berlaku. Jadi nilai ini yang yaitu 18 tidak akan sama dengan berapa ini? Tidak akan sama karena di sini ada unsur B di dalamnya. Jadi nggak akan pernah sama. Makanya di sini disebutnya juga bukan sama dengan tapi berlaku. Letak keberlakuannya yaitu tadi yang 15 per 5. Bisa dipahami? Oke. Senang ya ngajar di kelas ini ya. Cepat. Ya. Oke. Nah, kemudian tadi lemma sudah, sekarang ada teorema atau lemma Euclid. Nah, di sini ini ada definisinya ya, sudah Ibu tuliskan. Kalau yang tadi di sini mah teori definisi lemma gitu ya. Sekarang teorema, ini ciri-cirinya gitu ya. Nah, dan ini contohnya. Dan ini kebergunaannya. Sudah ya? Nah, ini berdasarkan bukunya Evinger dan Mullen tahun 2015 bahwa di dalam faktorisasi bilangan prima itu ada yang namanya lemma Euclid atau teorema. Kenapa di sini teorema 2.2? Karena dia mengacunya ke materi yang ada di bab 2 ya, di pertemuan kedua ya. Jika P adalah bilangan prima dan P membagi hasil kali AB dan P membagi hasil kali A dan B, gitu kan? Dari dua bilangan bulat, ini bilangannya bulat. Dari dua bilangan bulat A dan B, maka P harus membagi A, P harus membagi A, atau P membagi B. Artinya
A per P gitu kan? B per P. Gitu ya. Nah, ada sampelnya. Oke, ini contohnya. Buktikan bahwa jika bilangan prima P-nya adalah 7 membagi hasil kali 56. Oke. Tunjukkan bahwa nilai P itu membagi salah satu A dari B. A atau B. Oke. Nilai P yang benar di sini dia membagi A atau membagi B-nya? Membagi? Kenapa membagi B? Karena habis dibagi 7. Kalau dengan A mah dia bersisa. Jadi lema 2.2 atau teorema 2.2 untuk kasus P-nya 7 dan hasil kalinya 56 di mana nilai A-nya 4 dan B-nya 14, dia memenuhi apa? Membaginya itu ada di B. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya di dalam faktorisasi prima itu ada yang namanya eksistensi dan keunikan. Nah, eksistensi ini maksudnya adalah setiap bilangan bulat positif yang lebih dari 2, lebih dari atau sama dengan 2, itu dia bisa dipecah menjadi bagian-bagian yang memuat unsur bilangan prima. Ya. Misalnya angka berapa? Angka 10. Ini bisa kita gunakan eksistensi. Kenapa? Karena 10 lebih dari 2. Ini kita bisa eksistensikan. Caranya bagaimana? Dengan kita pecah 10 itu menjadi suatu perkalian. Berapa kali berapa? 2 kali 5. Ada lagi yang lain? 1 kali 10. Ada lagi yang lain? Sudah? Oke. Dari dua bentuk perkalian ini yang memenuhi sifat eksistensi yang mana? 2 kali 5. Kenapa yang bawah tidak? Karena kurang dari 2. Dan syarat itu harus lebih dari sama dengan 2. Nih, dia dipecah, betul. Dia juga dipecah, yang atas dipecah, yang bawah dipecah. Terus? Nah, hasil perkalian. 1 prima? 10 prima? Jadi yang memenuhi itu yang ini. Ya, eksistensi. Itu maksud yang nomor 1. Nah, kemudian yang nomor 2 itu dia keunikan. Nah, keunikan di sini artinya dia bisa ditulis dalam bentuk lain. Kalau misalkan yang atasnya dengan P, yang bawahnya dengan Q, boleh. Selama dia berurutan. Kalau misalkan yang atasnya P1, yang bawahnya Q1, oh berarti P1 sama dengan Q1 gitu ya. Hanya beda, apa namanya? Pemisalan ya. Hanya beda variabel saja, tapi maknanya sama. Asalkan urutannya sama, susunannya sama gitu. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, jelas ya? Nah, di sini. Nah, ini adalah bentuk eksistensinya. Jadi, untuk yang 1000 ini kita eksistensikan, itu ini dipecah menjadi 10 dengan 10 dengan 10. Bu, kan 10 dengan 10 kan bukan bilangan prima. Kan ini belum kelar. Ini masih ada bawahnya. Masing-masing 10 ini dia dipecah lagi jadi ini, gitu kan. Nah, masing-masing dipecah. Gitu kan. Setelah dipecah, dapatlah ini. Kan ini tetap dia prima kan. Nah, jadi nanti kalau teman-teman ada soal misalkan disuruh mencari faktorisasi kanoniknya, maksudnya kanonik di sini adalah eksistensi yang tadi, caranya seperti ini. Kalau zaman SD kan, kalau 1000, nah gitu kan, kalau zaman SD ini dia dibagi 2 hasilnya 500 gitu kan. Bagi lagi 2 hasilnya, bagi lagi 2, 25, bagi lagi 5 hasilnya 25, bagi lagi 5 hasilnya. Memang betul ini juga gitu ya, ini kan 2 pangkat 3 kali, ini juga betul, tapi proses ini bukan proses kanonik, bukan proses apa tadi yang nomor 1? Eksistensi.
Kalau jawabannya mah betul sama, cuman prosesnya yang membedakan. Ya malah SD, yang ini adalah kuliah, gitu ya. Oke. Pun dengan yang 3.500 juga sama ya, dia dipecah. Ingat, dipecahnya nanti hasil akhirnya ini harus berbentuk iya. Ya, jangan coba-coba dia dipecah ke dalam angka yang non prima, jangan. Nanti hasilnya salah. Itu ya. Oke, untuk yang terakhir ada apa itu di bahasanya? Color. Color. Ya, itu. Ya, itu. Ini definisinya sudah ada di sini gitu kan. Tugasnya ada, ciri-cirinya ada gitu ya. Oke. Di dalam corollary dia menyatakan jika bilangan P atau P adalah bilangan prima dan membagi hasil beberapa, maka pasti salah satunya gitu kan. Kalau P ini bilangan prima dan membagi hasil kali dari beberapa gitu kan. Kalau tadi kan cuma 2 ya, yang apa itu? Yang mana nih? Teorema atau lemma atau choral? Teorema. Ya, kalau ini dia teorema. Tapi intinya sama. Ini salah satunya akan membagi, entah itu P membagi A, entah itu P membagi B, entah itu P membagi C. Ya. Ini contohnya. Gitu ya. Nah, misalkan nilai P-nya jelas prima, angkanya 5, kemudian ini A, B, dan C. Nah, ini yang memenuhi itu adalah yang ini gitu kan. Yang memenuhinya yang B. Sama ini persis sama seperti yang teorema tadi ya. Euclid theorem. Nah, ini ringkasannya. Udah mau selesai ya. Masya Allah. Oke, ringkasannya lemma itu dia sebagai bukti pendukung untuk teorema. Kalau teorema itu pernyataan utamanya. Kalau corollary itu adalah konsekuensi langsung dari teorema. Ya, terakhir adalah tentang kesulitan faktorisasi. Jadi yang namanya faktorisasi ini, dia tetap yang namanya ada kesulitan, ada keunggulan, ada kelemahan. Faktorisasi ini dia punya juga kelemahan. Apa kelemahannya? Kalau bilangannya besar, betul. Kalau bilangannya besar, sulit langsung menentukan, ini faktornya, faktorisasinya gitu ya. Nah, tapi kalaupun ada solusi bagaimana cara kita menentukan faktorisasi dari bilangannya walaupun bilangannya besar. Menggunakan apa? Kriptografi modern atau RSA. Nah, ini nanti harusnya kemarin itu harusnya di kelas. Ya, harusnya ini kita implementasi ya, tapi karena keterbatasan waktu akhirnya di skip. Ya, harusnya gitu ya. Oke, kalau teman yang lain sudah sampai ke sini? RSA? Belum. Tapi yang materi yang tadi sudah? Sudah. Oke. Nah ini ya, jadi kalau menggunakan faktorisasi biasa itu tetap ada kesulitan, apalagi secara manual. Tapi kesulitan ini bisa diatasi menggunakan suatu aplikasi yang namanya kriptografi modern atau RSA gitu ya. Oke, ini terakhir. Bagaimana menghitung FEB dari. Nah ini mengulas saja lah ya, karena definisi FEB itu apa kita sudah tahu, bagaimana cara mencarinya juga kita sudah tahu gitu kan. Nah kelebihannya apa? Faktorisasi tadi untuk menentukan FEB itu hanya cocok untuk bilangannya yang kecil. Kalau bilangannya besar pakai apa? Algoritma Euclid. Oke. Nah ini untuk aplikasinya, jadi untuk aplikasinya itu bisa dipakai di MATDAS, atau di statistik pengolahan data ya, atau di kriptografi ya. Oke, itunya ngomong-ngomong kemana gitu ya. Oke, beri aplaus dulu untuk kita. Oke. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu pengen ada masukan nih dari teman-teman nih berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Apakah apakah materinya ini terlalu sulit? Ataukah ada, walaupun sama-sama teori bilangan, yang walaupun sama-sama faktorisasi prima yang sudah pernah kita kenal di tingkat sebelumnya, tolong utarakan saja apakah ada perbedaannya atau sama aja, gitu kan. Kemudian Ibu juga minta masukan berkaitan dengan cara Ibu mengajar. Boleh
Dari mana dulu? Tidak akan masuk penilaian, tenang saja. Tidak akan mengurangi nilai. Dari barisan ini dulu lah. Jadi nanti ada 3, barisan kanan, kiri, dan tengah. 3 orang yang tengah. Ya. Oke, dari barisan sini dulu bolehlah, dari aspek apanya dulu boleh. Boleh dari materi ataupun cara mengajarnya boleh. Ya silakan, mangga. Berdiri. Boleh. Perkenalkan dulu nama. Baik, perkenalkan nama saya Raden Ferdiansyah. Di sini mungkin saya akan mengomentari mengenai cara mengajar ibu mungkin ya. Kalau dari saya pribadi mungkin agak seru sih Bu, soalnya kan tadi itu ketika kita kesulitan ataupun kesusahan dalam menyelesaikan soal kan kita dibimbing langsung oleh ibunya, jadi kita lebih terarah gitu bagaimana kita menyelesaikan soal-soalnya. Jadi ya belajar ya emang seharusnya gitu nggak menyerahkan semua ke siswa ataupun mahasiswa. Oke, terima kasih aplausnya. Oke, masih dari barisan ini yang lain. Mau mengutarakan? Ada nggak? Jangan takut ya, ini tidak masuk penilaian. Justru ini adalah sebagai bentuk refleksi untuk ibu pribadi. Artinya kan setiap orang kan punya bagaimana cara kita mengetahui kelemahan kita. Itu lewat mata orang lain. Jadi ketika ada orang yang mengkritik itu jangan marah. Ya, justru harusnya kita minta, ya saya ada yang kurang nggak gitu ya. Oke, ada lagi dari barisan sini? Sudah cukup? Barisan sini nanti tengah terakhir. Barisan sini, ibu minta barisan sini. 1 orang. Mohon tanggapannya, entah itu dari materinya ataupun gaya mengajar ibu. Boleh? Ya, berdiri nak, silakan. Ya, boleh. Ya. Perkenalkan nama saya Fadil Bu. Mungkin tanggapan saya mengenai pembelajaran kali ini karena yang pertama kali aku diajar oleh ibu. Oke. Jadi mungkin yang pertama ini dibimbing juga sedikit. Oke, terima kasih. Berikan aplaus buat teman kita. Oke, ada lagi dari kelompok ini, dari barisan ini, kolom ini? Tidak ada. Selanjutnya. Ayo, kanan, kiri, tengah. Boleh? Boleh, ya. Silakan berdiri, nak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya aku perkenalkan nama saya Diki Jayani Anwasari. Menurut tanggapan saya, karena kan saya belum pernah diajar sama ibu sendiri, Ya. selama saya berusaha memperhatikan cara belajar ibu itu sangat cocok gitu untuk saya pribadi. Karena ketika saya mengalami kesulitan untuk memahami materi langsung sama ibu itu dikasih tahu langsung. Nah, untuk yang dosen-dosen lain kan enggak gitu, langsung di skip gitu. Nah, untuk materinya tuh kan sebelumnya tuh pernah dipelajari juga ya, tapi tidak secara mendalam gitu. Nah, kalau sama ibu tuh secara mendalam. Oke, terima kasih, aplaus. Baik, teman-teman mahasiswa semua, terima kasih banyak atas saran dan masukannya. Syukur-syukur sih, sebetulnya ibu pengen ada yang, ibu teh kurang apa gitu ya. Maksudnya, tapi alhamdulillah, berarti sejauh ini gaya mengajar ibu sudah bisa diterima dengan baik gitu ya oleh rekan-rekan semua. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang sekiranya kurang dari diri ibu, entah itu dari cara mengajar atau biasanya sih teman-teman yang lain suka bilang ibu tuh ngomongnya tereh teuing, ibu ngomongnya kecepatan. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa seperti itu, mohon juga diutarakan agar nanti intonasinya agak lebih dipelankan gitu ya. Gitu ya. Ataupun dari apapun itu, selama itu membangun, ibu sangat terbuka sekali gitu ya. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi di semester berikutnya, nanti bulan Januari kontrak mata kuliah ya. Ya, kita tetap semangat ya, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah. Baik, sebelum kita tutup, mari kita tutup saja deh dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.